Aisyah, udah, cukup. Apapun alasan kamu, itu nggak ada yang masuk akal. Aku nggak bohong, Mas. Aku beneran beli Cukup, Aisyah. Kamu tuh nggak usah bohong lagi ya. Bisa nggak sih aku ngejelasin dulu, Mas? Dari tadi Mas minta penjelasan, tapi setelah penjelasan aku selalu dipotong sama Mas Dimas. Karena penjelasan kamu nggak ada yang masuk akal. Aku nggak habis pikir sama kamu, Aisyah. Tega-teganya ya kamu. Seharian kamu sama Setia di hotel. Dan kamu pikir setelah aku makan makanan kamu, aku nggak akan tahu kebenarannya, Aisyah. Mas Dimas. Aisyah, Mas. dengerin aku ya. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar dari rumah tanpa izin aku. Mas. Mas Dimas. Mas. Mas, kamu lagi sedih ya? Kesedihan kamu itu kesedihan aku juga, Mas. Aku tahu soal hubungan Aisyah dan Setia pasti bikin hati kamu hancur, terluka, marah dan malu. Tapi harusnya kamu bersyukur, sayang. Kamu bisa tahu semua kejadian yang sebenarnya di depan mata kamu sendiri. Mas, ingat ya, kamu tuh gak sendirian. Kalau kamu mau curhat, mau cerita, kamu bisa cerita apa aja sama aku, kapan aja. Mas, Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta. Ya Allah, mudahkanlah jalan hamba untuk mencintai suami hamba, ya Allah. ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Besar. Ya Allah, di tanganmu lah segala sesuatu menjadi mudah, ya Allah. Mudahkanlah urusan anakku, ya Allah, dalam menjalani rumah tangganya. Jadikanlah hamba istri yang baik, yang soleha untuk suami hamba.
Ya Allah, berikanlah anakku kekuatan, perlindungan. Ya Allah, jagalah dia ya Allah. Kuatkanlah hamba dan sabarkanlah hati hamba dalam menghadapi semua ujianmu. Jadikanlah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang rukun, yang damai ya Allah, bersama imamnya, bersama suaminya yang telah Engkau pilihkan untuknya ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menerangkan kegelapan, dan hanya Engkau yang bisa mengungkap semua yang belum terungkap. Amin. Mam, Apa? Apa? Mau ngomong? Hah? Lagi cari cara kamu untuk keluar dari kamar kamu? Hah? Untuk bicara sama Dimas ya? Mama nggak akan izinin, ngerti nggak? Mam, aku harus bicara sama Dimas supaya nggak ada fitnah lagi di rumah ini. Berani kamu bicara soal mama kamu, Setia? Hah? Mau jadi anak durhaka apa kamu tuh ya? Ingat ya, ingat. Mama bertaruh nyawa untuk ngelahirin kamu, ngerti nggak? Dosa, ngerti nggak sih? Dosa, kamu dosa. Mama yang dosa, bukan Setia, ya. Kamu dikasih tahu, nggak ngerti banget. Dosa, kamu melawan mama. Udah sekarang udah malam tidur. Tidur. Enggak, aku mau ke Dimas. Tidur. Enggak. Mama bilang tidur, Setia. Kamu jangan jadi anak durhaka ya, ngerti gak sih kamu? Tidur gak? Tidur. Mendingan tidur sekarang juga. Okay, fine. I'm going to sleep now. Tidur cepet. Setia. Udah, kamu tenang aja. Aku yang bukain pintunya ya. Bianca. Setia? Sorry. Gue mau bicara sama Dimas. Mas Dimasnya udah tidur. Pulas lagi. Please help me, Bianca. Bangunin Dimas ya. Karena ini penting banget. Gue harus ngomong sama dia. Aduh. Kayaknya aku gak tega deh, Setia. Soalnya tadi Mas Dimas tuh bilang kalau kepalanya sakit banget. Sakit banget. Soalnya dia habis bertengkar sama Aisyah. Sampai-sampai dadanya dia tuh nyesek. Gak bisa nafas. Terus dia bilang sama aku, kamu jangan bangunin aku dulu ya. Aku perlu istirahat. Kalau aku bangunin sekarang, nanti dia marah sama aku. Besok aja ya ngobrolnya ya. Bisa kan? Kasihan Mas Dimas. Iya udah kalau gitu besok aja deh. Sorry ya. Aduh Mas, aku takut petir.
sayang, aku takut. Untung ada kamu. Kan kamu tahu aku takut petir. Tapi sekarang aku nggak takut lagi. Kan ada kamu di samping aku. Tapi, kamu teh udah denger belum berita heboh semalam? Kalau Bu Aisyah teh dilabrak sama Pak Dimas. Hah? Dilabrak, Bi? Kenapa? Iya, gara-gara Bu Aisyah teh selingkuh sama Pak Setia. Dengar-dengar mereka teh ketemuan di hotel sih. Ih, Bi Titin, jangan seuzon. Nanti kita kena masalah lagi loh. Ih, siapa yang suujon? Orang ada videonya kok. Pak Setia teh lagi berantem ngebelain Bu Aisyah. Kamu tahu nggak sih? Pak Dimas teh marah besar tahu. Sampai-sampai Bu Aisyah teh nggak boleh keluar rumah sama sekali. Bukannya kerja malah ngegosip ya? Hah? Kalian berdua tuh ya, kalau nggak tahu akar permasalahannya apa, itu jangan ngomong sembarangan. Jatuhnya fitnah. Pak Setia maaf tuh Pak, maaf. Iya, Pak Setia, maaf ya, Pak. Pak, punten kompor saya teh lupa dimatiin, punten atuh Pak. Pak, saya juga tinggal cucian. Bu Dina, Nah Setia, ada apa nak? Aisyahnya ada. Aisyah, udah bangun belum ya? Apa Nak Setia mau ngomong sesuatu ibu yang sampein aja? Pengennya sih ngomong langsung Bu, karena penting. Ya udah, kalau gitu ibu bangunin dulu ya. Nah Setia silakan duduk. Ya. Aisyah. Syah, ada Nek Setia dateng tuh. Mau ngapain, Bu? Ibu nggak tahu. Katanya mau bicara sama kamu, penting. Bilang aja aku lagi nggak mau ketemu sama siapa-siapa, Bu. Syah, kayaknya dia mau jelasin soal yang kemarin. Dia mau ngomong langsung sama kamu. Mas Setia, apapun ya Mas mau omongin mendingan nggak usah, mendingan Mas keluar dari sini. Tunggu biar gue jelasin dulu, gue nggak mau ada salah paham. Justru kan Mas kesini tuh jadi salah paham. Tolong pergi dari sini Mas, aku mohon. Lo lagi dihukum kan sama Dimas? Nggak boleh keluar rumah tanpa izin dia. Dan lo nurutin keinginan dia. Ya apa salahnya? Emang Mas Dimas berhak untuk melarang aku? Iya, tapi kan lo itu seorang istri. Bukan alas lantai. Dan gue rasa nggak ada suami dimanapun ya yang memperlakukan seorang istri nggak adil kayak gini. Mas itu cuma orang luar di rumah tangga aku. Mas nggak berhak komplain kayak gini, jadi mendingan Mas pergi dari sini. Ya aku berterima kasih selama ini karena Mas itu selalu baik, selalu nolongin aku.
Tapi aku lebih berterima kasih lagi kalau Mas nggak ikut campur. Pergi dari sini, Mas. Aku mohon, tolong pergi dari sini. Mas Setia. Aisyah. Dapat. Halo? Bapak ini gimana sih? Kasih rekomendasi orang untuk kerja tempat saya, tapi kerjanya nggak becus. Nggak becus gimana, Pak? Belum apa-apa, dia sudah bikin masalah. Sembarangan nggak masuk kerja. Emang kafe ini punya dia? Saya nyesal dengar omongan Bapak. Pak, lain kali yang benar kalau kasih rekomendasi orang. Dengar dulu, Pak. Saya yakin Aisyah bukan seperti itu orangnya, Pak. Aisyah itu sangat rajin dan bertanggung jawab. Saya yakin pasti terjadi sesuatu sama dia sampai dia nggak masuk hari ini. Ah, itu bukan urusan saya. Pokoknya menurut saya dia kerjanya nggak becus. Pokoknya Aisyah saya pecat. Halo? Halo? Ada apa dengan Aisyah ya? Sabar ya nak. Pasti kamu sedih. Ibu bisa ngerasain apa yang kamu rasa. Kok nggak diangkat sih? Gak diangkat lagi sama Aisyah. Pasti terjadi sesuatu sama Aisyah ini. Setia. Kamu mau kemana? Mau beresin kesalahan Mama. Maksud kamu itu apa sih? Hah? Mama kenapa masih nanya? Aku mau kantor Dimas. Udah, Mam sana. Enggak. Mam, Enggak. Mam, aku harus pergi. Enggak, Mama bilang enggak boleh. Kamu enggak boleh samperin Dimas dengan omongan Mama. Enggak, Mama sana. Mama sana. Ih, Enggak. apa sih, Mam? Enggak. Mama sana. Setia. Enggak, Mam, aku mau kantor Dimas. Mama bilang enggak boleh. Enggak, Mama sana. Apa sih? Enggak, kamu Mama enggak. sana. Enggak. Setia. Enggak. Mama sana. Enggak. Setia, dengerin omongan Mama. Setia. Setia, buka. Buka, Mama bilang. Setia, kamu enggak boleh pergi. Setia. Gawat. Aku harus pergi. Aku harus nyusul. Berarti aku harus susul dia. Supir mana lagi, supir? Aduh, mau nggak mau sendiri deh. Nggak perlu, Mah. Bianca. Mama kira siapa? Bianca, Mama harus susul Setia soal dia mau samperin Dimas. Gak usah, Mama ikut aja Bianca ke kamar. Ayo, cepet. Gak bisa, Mama harus susul. Mama harus susul. Ayo. Bianca. Bianca? Halo, sayang. Masih, Mas? Mas, aku mau sampaikan kalau Setia itu lagi on the way menuju kantor kamu. Mau ngapain dia kesini? Iya, palingan dia mau jelasin tentang kejadian kemarin, Mas. Dan kamu nggak perlu kaget lagi, Mas. Nanti dia pasti akan ngomong macem-macem tentang kejadian kemarin. Dia pasti
pasti akan kasih berbagai macam alasan untuk kamu. Dan kamu gak perlu dengerin dia, Mas. Tapi menurut aku, kamu jangan percaya sama dia. Pokoknya kamu harus tahan emosi kamu. Nanti yang ada kamu sama dia berantem. Ya semoga aja Bianca. Aku bisa sabar ngadepin dia. Mas, aku tuh khawatir sama kamu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Aku sama Karissa itu masih butuh kamu. Jadi kamu jangan sampai terpancing emosinya sama Setia, oke? Iya Bianca. Aku akan ingat pembicaraan kamu. Ya udah Mas, I love you. Sebentar sayang. Kenapa? Permisi, Pak. Suruh dia kesini. Baik, Pak. Mas, kenapa? Setia udah datang ya? Iya. Aku tutup telepon dulu ya. Oke. Semoga berhasil ya. Rencana Bianca itu belum ada yang gagal. Dimas, Ada apa kamu kesini? gua rasa lo harus minta maaf sama Aisyah. Dia istri saya. Kamu jangan ngatur saya. Justru karena dia istri lo, Dim. Harusnya lo bisa menghargain dia. Lo kepala keluarga kan, seorang suami. Harusnya lo bisa berpikir tanpa emosi, tanpa cemburu-cemburuan. Ngapain sih? Karena semua yang lo tuduhkan ke Aisyah itu nggak benar, Dim. Kalau sudah selesai penjelasan kamu, sekarang silakan pergi. Lo tahu kenapa dia di hotel? Dia kerja di sana, Dim. Kerja? Ngapain istri saya kerja? Saya sudah memenuhi semua kebutuhannya. Semua uang yang lo kasih ke Aisyah itu dicuri sama Mama. Jangan kamu bawa nama Mama. Apa udah sedalam itu cinta kamu sama istri saya? Dim! Lu bahkan gak percaya sama gue. Hah? Lu mau gue sumpah apa, Dim? Hah? Dia kerja di sana, Dim. Sekarang kamu keluar. Saya nggak ada waktu untuk mendengarkan omong kosong kamu, Setia. Lu bahkan gak percaya dengan semua penjelasan gue. Itu artinya lu gak percaya sama istri lu sendiri. Dimas, kalau lu gak percaya sama istri lu sendiri, ngapain lu pertahanin pernikahan lu? Hah? Kenapa gak lu cerain Aisyah? Daripada dia menderita kayak gini. Apa kamu bilang? Jadi kamu mau saya menceraikan istri saya? Lalu kamu bisa bersenang-senang? Itu maksud kamu? Hah? Itu maksud kamu? Dim, gue gak mau kita kayak gini. Gue cuma minta lu percaya sama gue, Dim. Sekarang kamu keluar dari sini. Security! Siapa? Usir dia! Hei, lepas! Lepasin gak? Lepas! Gue bisa keluar sendiri dari sini. Setia? Setia? Sedang apa kamu di sini? Om pasti seneng kan apa yang udah terjadi. Apa maksud kamu? Om gak usah pura-pura gak tahu.
Om mungkin udah tahu dari Bianca atau Mama. Apa sekarang diam-diam kalian semua merayakan kemenangan kalian karena berhasil menyakiti Aisyah? Sebentar, saya nggak ngerti maksud kamu. Ini ada apa sebenarnya? Tolong jelaskan dulu sama saya. Aisyah cuma kerja di kafe, Om. Tapi entah gimana caranya Dimas nuduh saya selingkuh sama Aisyah. Saya udah jelasin sejelas-jelasnya tapi Dimas nggak mau dengar. Bahkan dia marah besar dan melarang Aisyah keluar dari rumah. Apa? Om dan semuanya sekarang boleh happy. But remember, kebenaran akan terbukti. Ada apa lagi kamu setia ke sini? Dimas, Pak, apa betul kamu sudah menuduh Aisyah selingkuh dan melarang dia keluar dari pavilion? iya Pak. Bisa-bisanya kamu lakukan seperti itu, Dimas. Kamu tahu kan, Aisyah itu istri kamu. Iya Pak, Aisyah istri aku. Tapi kenapa Papa bela Aisyah? Ini Aisyah Pak, bukan Bianca. Iya. Ya, Papa tahu. Maksud Papa, kamu jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti halnya Papa pernah melakukan kesalahan di masa lalu, Dimas. Kesalahan apa yang Papa lakukan di masa lalu, Pak? Maksud Papa begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan? Papa rasa kamu juga nggak boleh gegabah. Ingat, banyak di luar sana laki-laki yang melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan di saat muda dan menyesalinya pada saat sudah tua. Ya, memang sih Papa ini bukan siapa-siapanya Aisyah. Papanya Bianca. Makanya kamu harus percaya sama Papa. Papa nggak punya alasan untuk membela Aisyah, tapi Papa juga nggak punya alasan untuk berbohong, Dimas. Oh iya, mengenai Aisyah kerja di kafe itu betul. Papa sendiri yang ketemu sama dia di sana. Bagaimanapun juga, sekarang ini Aisyah sudah menjadi istri sah kamu. Ya walaupun saya nggak tahu apa alasan kamu menikahi dia pada saat itu. Jangan jadikan Aisyah seperti istri pajangan. Jadikanlah dia istri yang sesungguhnya. Sebagai seorang istri, dia berhak bahagia, Dimas. Dia berhak dipercaya oleh suaminya. Jangan sampai dia meneteskan air mata dan tersakiti hatinya. Apalagi sampai difitnah.
Kamu pikirkan ucapan Bapak ini. Ibu Lydia, saya mau to the point dong. Apa benar tadi yang diceritakan di telepon? Ya benar dong Bu Siska, masa iya kita ngada-ngada. Dan saya yakin sekali, kalau perempuan nggak tahu diri itu dan Dimas sekarang pasti lagi ribut besar. Dan dengan begitu, ini harus kita rayakan. Of course, dan Mama udah siapkan semuanya Bianca. Mama memang luar biasa. Pasti. Titin, Asih. Sebentar ya. Iya Ibu Lydia. Iya, Nyah. Ini makanan pembukanya, Nyah. No, tunggu perintah dari saya. Kita nggak mau makan di sini. Kita itu mau piknik di taman. Jadi pindah ini, semua makanan taruh di taman. Iya, siap, Nyonya. Cepet. Ayo, Bi. Siap, Nyonya. Bianca, kita makan sambil pandangin pavlinnya Aisyah itu. Ayo, bisa sekali. Ayo, silakan. Ayo, Bianca. Wow. Enak Emang? banget. Iya. Nih, sus, Bu, Ayo. saya bantu, Bu. Makasih ya, Bi. Tadinya kalau duduk di bawah kadang-kadang. Kasian, rasain ya. Emangnya enak dimarahin? Lagian sih macam-macam sama kita, ya kan? Oh, momen indah kayak gini, ini kan jarang terjadi ya di rumah kita. Lebih baik kita rayain. Dan gak afdol kalau nggak pakai cake. Hah? Apa Bianca? Cake? Maksudnya? Iya mah, nih aku lagi pesen cake. Yang di atasnya nanti aku tulisin selamat tinggal Aisyah. Semoga sengsara selamanya. Oke nggak nih aku lagi pesen ya kuenya? Kalimatnya ya. Ayo, dicicip. Permisi. Permisi. Mbak. Ini ada kiriman bunga untuk Bu Aisyah. Dari siapa mas? Saya kurang tahu, Mbak. Mari, Mbak. Iya. Permisi. Permisi Bu, ada kiriman bunga? Mas ini dari siapa ya? Kurang tahu Bu. Permisi Bu. Permisi. Dengan Mbak Aisyah ya? Ini, Mbak, ada titipan. Dari siapa mas? Duh, kurang tahu Mbak. Saya buru-buru Mbak. Permisi Mbak. Mas, ini kalau mas nggak tahu siapa yang kirim bunganya, saya nggak mau terima ya mas. Ini aku.
Mas Dimas. Mas ngapain di sini? What? Ibu. Mas. Apaan sih Dimas? Ngapain dia bawa-bawa bunga segala buat perempuan gak tahu diri itu? Iya, emang kenapa sih Mas jadi kayak begini? Sabar. Ini buat kamu. Mas? Mas ngapain? Aku minta maaf. Aku mohon kamu maafin aku. Mas gak perlu minta kayak gini, Mas. Aku udah maafin Mas. Makasih. Terima kasih Aisyah. Aku mengirimkan 3 rangkaian bunga kepada kamu karena aku sadar aku sudah melakukan 3 kesalahan. Tapi aku janji sama kamu Aisyah, aku gak akan pernah lagi untuk menyakiti kamu. Maafin aku ya Aisyah. Karena kamu sudah maafin aku boleh nggak minta satu permintaan? Permintaan apa, Mas? Mulai malam ini, aku mau kamu tinggal di rumah utama bersamaku. Ini nggak bisa dibiarin. Bu Jessica pegang. Mama harus samperin mana, dia. Bu? Ya Mama harus samperin dia. Mama harus kasih pelajaran ke dia. Sabar. Mama nggak suka. Mama nggak demen nggak kayak gitu. Sini. Apa sih Bianca? Mama denger ya. Ini justru waktu yang tepat buat kita pura-pura baik dan masuk ke dalam keadaan mereka. Biarin aja mereka dulu. Lebih baik sekarang kita semua masuk ke dalam rumah supaya Mas Dimas nggak lihat kita di sini. Ayo, Ma. Oke. Tapi Mama Hati-hati, nggak Bu, bisa hati-hati, terima. Bu. Mama nggak bisa terima Bianca. Ya sabar atuh, Bu. Awas saja. Aku mohon Aisyah. Tapi Mas... Aisyah, kamu kan istri aku. Aku mau kamu selalu ada di samping aku sebanyak waktu yang aku punya. Kenapa kamu diem aja? Kamu mau kan? Aku nggak bisa, Mas. Mas tahu kan, kalau aku tuh cuma istri kedua. Ada Mbak Bianca di rumah. Aku nggak mau nyakitin hatinya Mbak Bianca, Mas.
Aku nggak apa-apa, Mas. Berdua di sini sama Ibu. Nggak apa-apa kok, Mas. Mas datang ke sini aja, sesekali aja aku udah seneng, Mas. Aisyah, aku mau waktu yang Bianca dapatkan bersama aku, kamu juga dapatkan. Syah, Dimas ini suamimu. Kamu harus mendengarkan dan mengikuti apa permintaan suamimu. Aisyah, Mas Dimas. Ada Aisyah juga. aku mau kasih tahu, mulai hari ini Aisyah dan Budina akan tinggal di rumah ini, nggak di pavilion lagi. Aku setuju kok, Mas. Dan aku akan menerima kamu dengan tangan terbuka. Aku senang dengan sikap kamu, Bi. Tapi mudah-mudahan jangan di depan aja ya. Di saat aku nggak ada, aku mohon kamu juga bersikap baik dengan Aisyah. Tenang aja, Mas. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja Aisyah. Gimana aku memperlakukan dia di belakang kamu. Wah, Bianca baik, Mas. Baik banget malahan. Ya udah, kalau kayak gitu duduk dulu yuk Aisyah. Ibu, aku ambil minum dulu ya, Mas ya. Ayo Ibu duduk. Pakai duduk di sini lagi. Males banget mama deket-deket. Gak level. Ibu, punten, ini kue pesanannya Ibu teh sudah datang. Saya tinggal dulu ya. Kak, Bianca. Sayang,
Bianca, kamu gak apa-apa sayang? Bianca, hei, Bianca, Bianca. Nangis sayang. Kalau itu bisa membuat kamu lebih lega. Nangis nak, nangis. Mama tahu rasanya jadi kamu seperti apa. Mama tahu hancurnya kamu seperti apa. Mama tahu, Bianca. Mama mohon, kamu harus melakukan sesuatu, Bianca. Dua perempuan itu ibarat rayap. Setelah mereka mendapatkan rumah, mereka akan terus menggerogoti kayu rumah itu sampai hancur, sampai roboh. Mama tenang aja. Gak akan ada lagi orang yang bisa ngancurin Bianca. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Jujur, Mama takut sama kamu sayang. Bi, Mama tenang aja. Gak akan ada lagi orang yang bisa nyakitin Bianca, Mama. Gak akan ada. Udah terlalu sakit mati Bianca. Jadi jangan salahin Bianca. Kalau Bianca tidak bisa merasakan apa-apa lagi, jangan salahin Bianca. Bianca udah mati rasa. Bianca udah mati rasa. Ini kalau ngobrol gak ada cemilannya, kayaknya kurang afdol ya. Ini aku bawain cemilannya sambil ngobrol. Ayo Bu Dina, Aisyah, dicobain kuenya. Bianca, please deh ya. Cake seperti itu nggak cocok untuk lidah orang-orang macam mereka. Nggak cocok, udah. Ma, cukup. Jangan mulai lagi, Ma. Bu Dina mau diambilin? gak usah, gak apa-apa. Ini nih, udah aku ambilin. Ini Bu. Mbak, makasih banyak Mbak. Mas, nanti kalau Aisyah sama Bu Dina udah selesai makan kuenya, aku mau ajak mereka ke kamar. Gimana kalau Aisyah ditempatin di kamar tamu aja, Mas? Itu kan lumayan besar ya. Pasti Aisyah juga nyaman di situ. Gimana? Bianca, kamu dengar ya? Itu di belakang ya, di dekat kamar Titin sama si Asi ada kamar 01. Udah mereka tinggal di situ aja. Iya Bianca. Mama juga setuju sama Ibu Lydia.
Ya nggak bisa dong, Ma. Itu kan tempat nggak layak. Nanti pasti Aisyah nggak nyaman di situ. Gimana pun Aisyah kan istrinya Mas Dimas. Masa ditaruh di tempat pembantu? Aku setuju sama kamu, Bianca. Mbak Bianca, makasih banyak ya Mbak. Makasih Mbak udah terima baik kedatangan aku sama Ibu. Maaf kalau kedatangan kami malah bikin kalian semua jadi nggak nyaman. Loh, emangnya kenapa? Emangnya kamu lihat muka aku kayak orang yang terganggu gitu dengan kehadiran kamu di sini? Aisyah, walaupun kamu istri keduanya Mas Dimas, tapi tetap aja kamu istrinya Mas Dimas. Dan sebagai istri baiknya jangan jauh-jauh dari suami. Betul kata Bianca. Kamu jangan sungkan ya. Yuk kita lihat yuk kamarnya. Iya Bu. Lewat sini. Bianca. Makin keenakan dong nih orang-orang ini, ya? Hah? Dimas, Mama mau bicara sama kamu. Sini. Sini. Mana, Ma? Udah, kamu ikut aja sini. Sini kamu. Sini. Ada apa lagi sih, Ma? Ampun deh Mama sama kamu. Kamu ini kenapa sih Dimas? Kamu ini udah gila apa ya? Hah? Kamu mau ngapain? Mau buktiin apa? Kamu sengaja mau benturin Bianca sama istri muda kamu yang nggak tahu diri itu? Iya? Iya Dimas? Hah? Dimas, dengerin Mama ya. Sekarang juga Mama minta kamu bawa balik istri muda kamu dan ibunya itu balik ke pavilion. Bawa balik dia ke sana. Nggak bisa, Ma. Kok nggak bisa? Keputusan udah aku ambil dan Mama nggak berhak untuk mengubahnya. Astaga Dimas! Kesel banget Mama sama kamu. Kamu dengar ya Dimas ya? Kamu menikah lagi dengan perempuan yang bernama Aisyah dengan berbagai macam alasan. Mama udah tutup mata, tutup kuping ya. Nggak urusin. Tapi kamu membawa dia ke sini dan mengizinkannya dia tinggal di sini. Itu apa motivasinya Dimas? Hah? Sebagai suami kamu itu punya perasaan nggak sih? Hah? Kasian dong Bianca. Gimana perasaannya, gimana hatinya? Dia pasti terluka, dia pasti menderita Dimas. Peka dong kamu tuh sebagai suami. Heran deh Mama sama kamu tuh. Bianca akan terbiasa, Ma. Asal Mama tahu ya. Justru Mama dan Bianca yang memaksa aku untuk melakukan ini. Iya, Mama dan Bianca. Yang membuat aku membawa Aisyah ke rumah ini. Supaya apa, Ma? Supaya aku bisa melindungi Aisyah dan menjaga dia lebih baik lagi. Terutama dari Mama. Semua amarah yang aku tumpahkan sama Aisyah, aku udah tahu, Ma. Semua berawal dari Mama. Iya, aku udah tahu. Mama gak usah alasan lagi, Ma. Aku udah tahu uang Aisyah dicuri sama Mama. Dan semua niat busuk Mama. Oh, jadi istri muda kamu yang gak tahu diri itu ngadu ke kamu ya. Aduh, itu perempuan memang benar-benar kebangetannya bermuka dua ya. Di depan kayaknya manis, baik. Gak tahu jadi belakang ngadu domba. Ih, amit-amit Mama sama istri muda kamu tuh ya. Amit-amit. Ih. Mama saya bisa. Aisyah gak pernah ngadu-ngadu ke aku. Masa? Ma, seburuk apapun perbuatan Mama, Aisyah gak pernah ngadu-ngadu ke aku. Mama gak percaya. Terserah kalau Mama gak percaya. Tapi kenyataan seperti itu, Ma. Sampai detik ini, Aisyah gak pernah ngejelekin Mama. Justru perbuatan Mama soal uang itu, aku tahu dari mana. Dari anak kandung Mama, Setia.
Gimana? Kamu suka nggak kamarnya? Ini luasnya sama interiornya semuanya mirip sama kamar aku. Ini kegedean, Mbak. Enggak kok, enggak kegedean. Kamu ini kan istrinya Mas Dimas, ya. Jadi pantas aja kalau kamu tinggal di kamar ini, pasti Mas Dimas juga merasa nyaman. Oh iya, soal barang-barang kamu yang di pavilion, kamu nggak usah khawatir. Nanti suster sama bibi yang akan pindahin barang-barang kamu ke sini. Oh iya, Bu, kamar ibu tuh ada di sebelah. Persis banget sebelah kamarnya Aisyah. Jadi nanti ibu kalau nyariin Aisyah, nggak jauh. Makasih banyak ya, Nak. Bianca. Makasih ya, Mbak. Makasih Mbak udah terima aku sama ibu di rumah ini. Makasih banget, Mbak. Makasih. Kita akur-akur ya, sebagai sesama istrinya Mas Dimas. Ayo Asi buruan atuh Asi ayo. Iya Bi, ini juga udah buru. Pas setiap pindah ada Pak. Tunggu. Apa ini? Ini Pak barang-barangnya Ibu Aisyah sama ibunya. Kenapa dibawa sini semua? Itu pas setiap Pak Dimas teh nyuruh Ibu Aisyah sama ibunya teh tinggal di rumah ini. Terus kita diminta sama Bu Bianca teh buat mindah-mindahin barangnya dari pavilion. Ya. Apa? Permisi ya Pak, kita mau beresin barang-barang ini dulu biar cepet rapi. Punten aku Pak Setia. Setia. Mama mau bicara sama kamu. Jangan bilang Mama mau bicara soal uang Aisyah yang Mama curi. Am I right? Kenapa kamu ngadu soal uang itu ke Dimas? Hah? Kenapa Setia? Apa sih untungnya buat kamu ngadu-ngadu soal itu? Memang dengan kamu berbuat sok baik sama si Aisyah itu, terus kamu bakal dapat perhatian dari dia? Nggak akan Setia. Jangan mimpi kamu ya. Hah? Udah. Kamu kok tega banget sama Mama? Mama itu salah apa sih sama kamu Setia? Sampai kamu lebih ngebelain orang lain dibanding kamu belain Mama. Durhaka banget kamu itu ya. Mam, harusnya bersyukur Mama. Mama cuma ditegur sama Dimas. Dan Mama juga harusnya bersyukur Aisyah tidak mau memperpanjang masalah ini. Coba Mama bayangin, kalau masalah ini menjadi besar, Mama sekarang di penjara. Bersyukur mah. Istighfar. Gimana Aisyah sama ibunya? Mereka lagi istirahat Mas di kamarnya. Oh ya Mas, tadi aku juga sempat bantuin mereka rapihin barang sedikit. Pokoknya kamu nggak usah khawatir. Biar Bu Nina sama Aisyah aku yang urus. Terima kasih ya Bianca. Aku tahu dalam lubuk hati kamu masih benci kan sama Aisyah.
benci. Enggak lah Mas, aku udah berusaha untuk menerima dia kok. Udah biasa aja. Aku berharap ke depannya kamu bisa lebih tulus ya sama mereka. Seperti papa kamu. Papa? Iya Bianca. Papa kamu yang menyadarkan aku bahwa Aisyah nggak bersalah. Papa kamu juga yang menasihati aku. Walaupun Aisyah istri kedua, tapi Aisyah tetap seorang istri yang berhak mendapatkan hak seperti istri pertama. Berhak mendapatkan kasih sayang. Berhak untuk dilindungi. Dan dijaga seperti istri pertama. Dan omongan papa kamu juga yang membuat aku yakin membawa Aisyah ke rumah ini. Tinggal bersama kita. Papa emang orangnya kayak gitu, Mas. Dia baik sama semua orang. Ya udah, aku mandi dulu ya. Oh ya. Bu Siska. Apa? Bu Siska dengar sendiri kan, itu Pak Irwan, papa macam apa coba? Masa nyuruh dia masih kayak begitu? Ngaco banget. Tahu deh, saya juga bingung nih Bu Lydia sama jalan pikiran suami saya sendiri. Sumpah saya bingung. Bu Siska, Bianca, sini kamu. Mama mau ngomong dong sama kamu. Ada apa sih, Ma? Jujur Mama bingung sih sama tindakan kamu. Bukannya kita udah sepakat ya untuk menyingkirkan Aisyah dari rumah ini? Ya nggak sih? Ya nggak Bu Lydia? Tapi tindakan kamu tuh terbalik, tau nggak? Ngapain kamu pakai kasih kamar yang besar buat Aisyah? Kamu tata yang bagus, posisinya deket dengan kamar kamu. Kamu suka ya diinjek-injek sama Aisyah? Itu maksudnya sayang. Iya. Salah. Mama tahu gak sih? Orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Dan aku mau membuat Aisyah itu dekat sekali sama aku. Sampai-sampai dia gak ngerasain kalau aku menikam dia dari belakang. Dan disitulah pentingnya bermain cantik. Oke, tapi pertanyaan Mama sampai kapan kamu mau ngambil tindakan tegas? Minimal untuk diri kamu sendiri deh, Bianca. Udahlah, mama-mamaku yang cantik ini gak usah banyak pikiran. Tenang aja. Aku tahu sekali, cara ini adalah cara yang paling bagus untuk mengontrol Aisyah. Aku akan buat dia sadar. Dan aku berniat untuk membangunkan Aisyah dari mimpinya. Supaya dia sadar kalau dia ini gak lebih dari sekedar mainan untuk Mas Dimas. Ya nanti kalau Mas Dimas sudah bosen, dia bakal dibuang. Tapi karena Mas Dimas yang bawa dia ke sini, aku berniat untuk membuat Mas Dimas dengan tangannya sendiri.
membuang dia dari rumah ini. Bukan cuma dari rumah ini, Ma. Tapi juga dari hatinya Mas Dimas. Oke. Mama ngerti sih maksudnya kamu. Tapi jujur Mama khawatir ya sayang. Sebelum kamu menghancurkan diri orang lain, hati kamu tuh udah keburu hancur, Nak. Kamu yakin kamu sanggup? Masalah. Karena Bianca yang sekarang itu bukan Bianca yang dulu. Bianca yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Karena apa? Karena semua sakit hati yang sudah Bianca terima, Bianca kumpulkan sehingga menjadi kekuatan untuk Bianca. Bianca yang dulu udah gak ada lagi, Ma. Sini Mas, sini. Apaan sih kamu? Datang-datang marah-marah gak jelas kayak gini. Kamu yang gak jelas, Mas. Kamu yang kayaknya otaknya udah rusak ya. Aku gak pernah ngerti jalan pikiran kamu. Kemarin bisa-bisanya kamu menambahkan nama mantan selingkuhan kamu itu dan juga anaknya ke dalam daftar waris. Sekarang aku dengar kamu bisa-bisanya nyuruh Dimas untuk Aisyah ini tinggal di rumah utama. Apa sih Mas maksudnya, Mas? Loh, salahnya di mana memangnya? Kamu kan tahu Aisyah juga putriku dan aku wajib juga untuk melindungi dia dong. Ya nggak bisa begitu dong, Mas. Bangga banget kamu sama mereka sih. Hah? Apa sih yang kamu banggain dari Dina dan juga Aisyah? Kalau gitu kamu kasih tahu aja ke semua orang kalau kamu masa lalunya itu adalah... Cukup! Sekali lagi kamu bicara seperti ini, Siska. Aku akan lakukan apa yang Dimas lakukan terhadap Aisyah. Aku membawa Dina ke rumah ini dan tinggal di rumah ini dan aku perlakukan dia selayaknya istri seutuhnya. Itu mau kamu kan? Bu Aisyah, saya teh paling jago masak sop iga. Kalau saya lagi masak sop iga nih, pasti semua orang di sini teh makannya pada nambah, Bu. Oh iya, Bi. Kalau gitu, kapan-kapan ajakin aku masak sop iga ya? Ih, Ibu Aisyah mah bisa aja. Ibu Aisyah juga kan jago masak, pinter masaknya. Masakannya Ibu Aisyah itu lebih enak dari masakan saya tuh. Bisa banget, Bibi. Wah. Lagi pada ngapain sih? Ini Mbak, aku lagi bantuin Bi Titin masak. Wah, Bi Titin, gaji kamu bisa-bisa dipotong nih. Kan udah dibantuin sama Aisyah. Jangan atuh, Bu. Bu Aisyah, punten saya tinggal dulu ya. Aku lanjutin gak apa-apa, Bi? Iya, silakan, Mangga. Aisyah, aku dengar kamu sempat masakin Mas Dimas udang saus tiram ya. Tapi sayangnya dibuang sama Mas Dimas. Apa benar? Iya, Mbak. Udah, nggak usah sedih. Oh ya, aku punya udang. Ini aku belum sempet masaknya. Kamu aja yang masak. Kamu bikinin Mas Dimas udang saus tiram lagi. Pasti Mas Dimas makannya lahap. Serius, Mbak? Ya udah kalau gitu aku bikinin udang buat Mas Dimas ya. Sebentar, Mbak.
Makasih Bik Titin. Bi, istri saya kemana? Maksud saya Bianca. Oh, Ibu Bianca, Pak. Ibu Bianca teh sekarang lagi ada di kamarnya Ibu Dina. Punten, saya ke belakang dulu, Pak. Makasih ya Bik Titin. Wah, udah pada ngumpul nih. Kamu udah di kamarnya Bu Dina. Ngapain? Iya, Mas. Oh iya, mudah-mudahan nggak ada yang keberatan ya kalau aku siapin makanan buat Bu Dina di kamarnya. Soalnya aku pikir kasihan lah, Ibu kan kurang bisa lihat dengan baik ya, Mas. Kalau dia harus pergi ke ruang makan jauh kan dari kamarnya. Makasih Mbak Bianca. Gak apa-apa, Aisyah. Ayo makan yuk. Ayo Mah makan. Aisyah, kamu ambilin makanan buat Mas Dimas ya. Iya Mbak. Ambilin lauknya juga. Kamu mau apa, Mas? Ini aja, udang. Ini siapa yang masak? Oh, ini udang saus tiram bikinan Aisyah, Mas. Pasti enak. Mas, mau aku ambilin? Boleh? Pasti enak ini Aisyah. Enak apanya? Asin kayak begini bilang enak. Itu lidah mama aja kali. Enak kok mah. Nggak enak. Tau nggak enak? Ngerti nggak kalau bilang nggak enak? Tapi kok mau makan? Ini karena mama lapar aja. Paksa. Oh ya, Aisyah. Karena kamu jago masak, gimana kalau urusan dapur semuanya jadi tanggung jawab kamu? Aku Mbak. Sekalian juga urusan Mas Dimas, semua kamu yang urus aja ya. Aisyah, kalau Bianca sudah ngomong begitu, berarti dia percaya kamu bisa menangani. Terima aja. Iya Mbak. Dan satu hal lagi, kita sesama istrinya Mas Dimas, kayaknya ada baiknya kalau kita bikin jadwal. Iya, jadwal sama Mas Dimas. Misalnya hari Senin sampai Rabu, Mas Dimas sama kamu. Kamisnya Mas Dimas bisa me time. Jumat, Sabtu, Minggu sama aku sama Karissa. Gimana? Kamu setuju nggak? Ini apaan sih Bianca? Ampun mama sama kamu ya. Kamu itu kan istri pertama ya. Di mana-mana istri pertama porsinya lebih besar dibandingin yang ini. Gimana sih kamu? Ngaco banget. Nah, ini kan urusan rumah tangga aku, Aisyah dan Mas Dimas. Mama nggak usah ikut campur. Ya, tapi kamunya Gimana? Setuju nggak? Aku yakin Aisyah pasti setuju. Ya kan Aisyah? Aku ikut aja, Mas, Mbak. Nah, kalau udah disetujuin kayak gini kan jadi enak. Sekarang nih hari Selasa. Berarti ini harinya Mas Dimas sama kamu. Berarti mulai hari ini Mas Dimas kamu yang urusin ya? Ya sayang? Iya.
Bianca? Kamu kenapa? Kok nangis? Gak mas, aku gak apa-apa. Aku tadi cuma kelilipan debu aja, tadi lagi beresin baju kamu. Kamu jangan bohong sama aku. Kamar kita kan selalu dibersihin, Bianca. Jujur sama aku. Kamu masih belum ikhlas ya? Sama situasi ini. Aku udah berusaha sekuat tenaga untuk menerima keadaan aku, Mas. Ya tapi kan aku juga cuma manusia biasa. Kadang-kadang aku kuat, kadang-kadang juga aku melo kayak gini. Tapi aku janji, Mas. Aku akan bisa ngelewatin semua ini. Kamu jangan khawatir, Bianca. Aku akan berusaha untuk tetap adil sama kamu. Tapi aku minta satu hal aja sama kamu. Apa, Mas? Tolong, jangan jahatin Aisyah lagi di belakang aku ya. Aku janji, Mas, aku janji. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjaga hubungan aku dengan Aisyah. Demi kamu. Sekarang ini kan harusnya kamu sama Aisyah. Ya udah sana. Kamu ke tempatnya Aisyah. Ya. Kamu yakin aku tinggal sendirian gak apa-apa? Aku yakin. Ya. Bianca? 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 Ya Allah. Bianca? Bianca? Bianca bangun, Bianca. Bianca? Mas, kok kamu masih di sini? Kamu kan harusnya sama Aisyah. Bianca, tadi kamu pingsan. Coba kasih tahu ke aku, kamu kenapa? Aku pingsan. Gak apa-apa, Mas, ini pasti gara-gara waktu itu kan. Sejak aku dikuret, aku memang suka sakit perut banget, Mas. Sampai sakitnya suka bikin aku pingsan. Kamu kenapa gak cerita sama aku, sayang? Aku gak mau nyusahin kamu. Aku gak mau bikin kamu khawatir. Itu aja. Nanti semua kerjaan kamu terbengkalai
Belum lagi kamu harus mikirin Aisyah, mikirin Karissa. Aku gak mau nambahin beban kamu, Mas. Sekarang kamu ke tempatnya Aisyah, ya? Bianca, malam ini aku temenin kamu. Jangan, Mas. Ini kan udah kesepakatan kita sama Aisyah. Udah. Kamu istirahat sekarang. Ya, aku temenin kamu. Enggak, aku kasih tahu Aisyah. Mana? Aduh. Bianca, tuh kan. Udah, kamu istirahat di sini ya. Aku temenin kamu. Makasih ya, Mas. Bianca, kamu kenapa? Perut aku, Mas. Perut aku. Kamu minum obat? Enggak, Mas. Aku nggak butuh obat. Aku tuh cuma butuh kamu. Aduh. Kenapa, sayang? Sakit, Mas. Sabar ya. Pasti semua omongan mama itu bikin kamu sakit hati ya. Kamu jangan nangis lagi. Ya. Aduh, mata aku perih banget, Mbak. Kenapa? Oh, ya ampun. Aduh. Bener-bener kelewatan lo, Bianca. Lo kenapa sih sampai kayak gini? Hah? Bukan urusan lo. Sekarang lo balik rawat Budina sampai sembuh. Gue bakal bilang semua ke Dimas apa yang lo lakuin.